Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mas Engki. Dan kali ini kita mau nonton lagi teman-teman ya, yaitu tentang Roy Suryo. Nah, bagaimana videonya nanti kita simak bareng-bareng. Dan di sini Roy Suryo juga banyak sekali statement-statement yang diucapkan oleh Roy Suryo tersebut. Namun nanti dibalas dengan penjelasan ataupun keterangan dari para netizen juga. Nah, bagaimana videonya? Mari kita saksikan dan langsung kita let's go. Tujuannya adalah apa? Menghentikan supaya ini benar-benar hanya mengadili ijazahnya saja. Bukan untuk kemudian menersangkakan saya di sini ada dengan Dr. Tifa, di sana Bu Kurnia. Jadi sama tujuan kami. Ijazah ini harus terbongkar kepalsuannya. 99,9% terbongkar. Tapi sidangnya yang mana? Sidangnya ya sidang ijazah ini. Nanti sidang CLS, nanti PMH, bukan fitnah dan penyebaran nama baik, sidang KIP juga. Jadi bukan fitnah dan pencemaran nama baik. Itu yang paling penting. Karena apa? Ya, yang kemarin juga saya sampaikan, karena juga mungkin waktunya sangat mepet kemarin ya. Saya jelaskan secara detail teknis sekali lagi bahwa semua itu kan terjadi gara-gara sebuah postingan orang namanya Dian Sandi Utama di X atau di Twitter ya. Nah ini nih. Nah, palsu ya susah. 1 April tahun lalu Dian Sandi itu memposting di X seperti ini. Buat yang nyebutin ijazahnya Jokowi, ini saya tampilkan yang asli, kata dia asli. Itulah yang membuat tadinya ada seorang dokter respon hasil lansian ini par ya, harus pakai gini-gini ya gitu. Karena palsu ya. Itu meneliti Roy Suryo mengenai P21 ya. Teman-teman, saya mendapat berita yang sangat gembira. Saya katakan gembira, ceria, Jumat ceria dan sebagainya. Bahwasanya P21 itu akan turun, akan diumumkan itu insya Allah itu adalah di minggu depan, dilaksanakan langsung oleh ya Polda Metro Jaya tentunya. Ya, bahwasanya ini akan tetap berproses ya, apa yang dikatakan juga kalau mereka menyangkal bahwa itu ada tersangka ya, menyangkal harus dikatakanlah tersangka itu dicabut karena telah melampaui batas waktu yang dikatakan 14 hari di kejaksaan, dan ternyata itu hanyalah isapan jempol belaka menurut saya. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ya, kemudian ada Perkap juga yang tahun 2019, Perkap Nomor 6 tahun 2019 itu ya, tidak ada konteks yang menyatakan suatu kewajiban ya apabila tersangka itu tidak ditahan mengenai P19 ya. Kalau P19 ya kemudian dikembalikan kepada penyidik oleh kejaksaan untuk dilengkapi untuk menjadi P21 kemudian ya, setelah itu dilengkapi ya, itu kan dikembalikan kepada kejaksaan untuk dipelajari kembali oleh kejaksaan dan menerbitkan P21 itu. Selama ini mereka mencari celah di antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kemudian Perkap Nomor 6 Tahun 2019, dan juga dengan Undang-Undang KUHP yang baru ya, yang dalam ini mengedepankan yang namanya restoratif justice ya. Jadi celah-celah yang dilakukan oleh mereka ya, bahwasanya ini sudah kadaluarsa. Yang menarik buat kita, tidak ada kita ketemukan arti dari kata kadaluarsa dan 14 hari yang harus dikembalikan kejaksaan SPDP-nya kepada penyidik. Tidak ada untuk itu. Kecuali kalau mereka itu ditahan. ODGJ, orang dekat Gibran Jokowi. Abang ke Swiss, tapi bareng Roy Suryo, mau nggak? Pasti nggak seru sepanjang perjalanan ngomongin ijazah doang itu. Wait. Sebentar bang, sebentar. Ini pagi-pagi udah ngakak aja nih. Sebentar bang, sebentar.
kenapa harus Roy Suryo yang dijadikan bahan, Bang? Apakah nggak ada tokoh lain gitu buat bahan roastingan? Kan pada biasanya nih ya, kalau di acara TV seperti ini, kalau bukan sesama komedian yang saling merosting, kadang juga jurinya, kadang juga hostnya di roasting gitu, atau bintang tamunya gitu. Kenapa ujuk-ujuk Roy Suryo? Apa nggak ada bahan lain, Bang? Malam hari ini harusnya ada orang namanya Respon Hasiulan Sianipar, Dokter Magister Kumat ya kan, kumat. Roy ini sudah kumat gitu loh. Roy ini sekarang sudah tidak lagi menyerang Pak Jokowi, sekarang dia menyerang Mas Rismon gitu loh. Jadi Roy Suryo ini sudah kumat, sudah menuju ODGJ, sudah mengalami kelainan ODGJ gitu loh. Jadi dia ini sebenarnya sudah ketakutan dan panik bahwa dia akan dipenjara gitu, akan ditangkap oleh pihak kepolisian. Tak lama lagi waktunya akan ditangkap oleh pihak kepolisian dan dipenjara gitu loh. Jadi dia beralibi, berasumsi bahwa dia itu sudah menang ya kan. Jadi Roy Suryo ini sebenarnya itu sudah mengalami gangguan ODGJ gitu, sudah kumat, sudah tidak bisa lagi berpikir ya kan, segala cara dia lakukan untuk menyerang Pak Jokowi, dan pada akhirnya hasilnya kalah terus gitu loh. Jadi Roy Suryo ini meminta kasusnya ijazah palsu ini dihentikan. Karena apa? Dia sudah menyadari bahwa Roy Suryo ini akan ditangkap oleh pihak kepolisian gitu loh, bahwa dia akan kalah di persidangan melawan Pak Jokowi. Ingat, Roy Suryo jangan pernah lawan orang baik. Pak Jokowi itu orang baik, orang yang sangat hebat di negara ini, orang yang cerdas, orang yang sabar dan santun dalam berpolitik gitu loh. Jadi Roy Suryo ini sebenarnya sudah ketakutan dan paniknya luar biasa gitu loh, karena dia menghadapi tuntutan kasus akan ditangkap dan penjara gitu loh oleh Pak Jokowi. Itu sih poin utamanya. Kumat. Sekarang yang diserang bukan Pak Jokowi lagi, tapi yang diserang adalah Rismon. Siapapun yang berseberangan sama cecurut ini, si congor ini, pastilah dia akan kepanasan dan kebakaran seperti ini. Tuh lihat tingkahnya sudah parah. Nah sekarang dia sudah mulai menyerang Rismon dengan segitunya. Ini pertanda bahwa dia ini dalam keadaan insecure. Kalau kita tuh pinter, bisa melihat bagaimana sebenarnya Roy. Ini dia sudah kepanasan tingkat tinggi guys. Dengan seperti ini kita sudah diperlihatkan bahwasanya Roy ini sudah ketar-ketir, di mana Rismon sudah menunjukkan ya kejujurannya selama penelitian dengan dalih penelitian. Berdasarkan Rismon bahwa Roy itu tidak melakukan penelitian, hanya gacor congore cangkemi, cuma urun kata-kata, nyumbang kata-kata. Nah seperti ini ya, bahwasanya orang-orang yang stres berat ya seperti ini, sudah banyak sekali orang yang dihujat melalui congore Roy Suryo. Seakan-akan congornya dia ini adalah congor kebenaran menurut matane gerombolannya. Nah ini dia nggak nyadar bahwasanya bohir-bohir yang di belakang yang mendukung dia membuat dia semakin seperti ini. Kasihan dimanfaatkan oleh bohir-bohir. Ya lumayan lah dapat uang dengan menghujat Pak Jokowi dan sekarang menghujat Rismon. Ya semakin disuruh ke podcast ya, diundang ke podcast di televisi, lumayan dapat 750 sampai 1 juta kalau diundang. Ya dia kaya, dia dapat uang dengan hasil menghujat, menjelek-jelekan dan memfitnah. Kita lihat aja endingnya orang seperti ini seperti apa. Ini
Ya, sebentar lagi mungkin kalau Tifa sudah mulai mau ke Pak Jokowi. Nanti kalau Tifa sampai minta RJ, bakal dihujat habis-habisan, kayak dia menghujat Rismon dan menghujat Egy Sujana dan DHL. Salam waras ya guys. Roy Suryo semakin terpojok. Orang-orang pengikutnya sudah mulai kocar-kacir juga. Salah satunya Rocky Gerung yang sudah menjadi termul baru. Salam waras. Orang kayak gini pernah jadi menteri kita. Apa yang dalam pikiran Pak SBY itu ya? Bisa mempercayakan satu kementerian dipimpin sama orang yang kayak gini kelakuannya. Bukan cuma jadi menteri loh, bahkan dia jadi pimpinan, pucuk pimpinan di partainya Pak SBY, di Partai Demokrat, di bawah keluarga-keluarga inti Pak SBY. Ini orang ini nih, salah satunya. Kok bisa gitu ya? Apa dan pikiran Pak SBY gitu bisa mempercayakan posisi menteri, pimpinan partai sama orang yang kayak gini? Lihatlah kelakuannya itu. Gampang kali dia ngatain orang. Tapi ketika dia cuma dikatain congor aja sampai kayak gitu kelakuannya. Sampai mengamuk gitu kayak gitu kelakuannya. Orang suka-sukanya aja mengatai orang. Ini nih lulusan D3. Padahal kawan itu lulusan luar negeri, tapi giliran yang sekondan sama dia kayak si topi merah, entah nggak jelas pendidikannya, bukan lulusan UGM juga, percaya dia. Padahal kan dia bisa aja bilang, kamu lulusan UGM bukan, kok bisa kamu mengurusin ijazah dari kampusku? Tapi nggak ada kayak gitu sama dia. Pokoknya yang sesuai dengan dia itulah. Mau jurusan apa, mau nggak sekolah pun percaya dia sama orang yang mendukung dia. Ini lagi ada dokter nih, dokter yang 11-12 sama si Tifa ini. Jadi kan si orang ini kan berkasnya kan udah sampai nih ke kejaksaan. Bisa mungkin dalam beberapa hari ini udah P21 lah, dan nggak lama lagi masuk persidangan. Udah mulai panik nih si Refli Harun nih. Dia udah mulai sibuk mencari bukti karena belum ada kan bukti yang fix ini untuk mereka jadikan pegangan di pengadilan nanti. Jadi dipanggil lah dokter Jul itu. Apa itu yang meyakinkan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu gitu? Oh, dari fotonya. Alasannya tuh jarak matanya tuh nggak sama gitu. Kayak pernah aja diukurnya jarak mata Pak Jokowi itu, jumpa langsung diukurnya jarak matanya terus dibandingkan sama di fotonya itu. Baru tahu aku ada ilmu kedokteran tuh, membandingkan jarak mata orang, bentuk kuping orang terus dibandingkan sama foto. Oh, dia bisa menyimpulkan oh ini bukan orang yang sama. Apa itu ilmunya itu? Baru tahu aku. Dan sibuk dia panik nih sekarang. Apalagi si Tifa ini, udah mohon-mohon ini kepada sahabat saya Kapolri itu ya, Listio Sigit nih sahabat saya. Semua dikatakan sahabat. Rektor UGM pun sahabat dia. Pak Prabowo, tolong minta ini supaya dihentikan ini kasus ini. Semua udah sibuk ke. Terus apa kata? Jangan kau tutupin Ciko, jangan kau tutupin sayang. Terus apa katanya? Kata si Tifa, ini memang harus dipanggungkan kebenaran, tapi nggak harus di pengadilan. Di pengadilan Tifa. Ngapain kok di gedung DPR? Itu bukan namanya persidangan. Itu namanya pengaduan dengan pendapat. Sekarang sibuk loh, udah masing-masing buat konten lah mereka. Si Gafur buat konten, siapa lagi? Zinuddin buat konten, si Roy Suryo juga buat konten. Habis lah mereka nih, semua dikontenin. Tiap hari preskon, cari makan mereka dari Pak Jokowi, dapat cuan dari Pak Jokowi mereka. Dan sekarang kan mulai bersuara nih, persiapan lah mereka ini. Udah tahu lah mereka narasumbernya. Siapa namanya si topi miring itu, siapa Refli Harun. Oh, mungkin udah dipastikan ini Rasman gak hadir. Kan aneh, kok bisa mereka mengatur tuh
sama apa sampai buat surat itu saking takutnya berhadapan sama lawan debat yang nggak bisa mereka bantah. Sampai buat surat supaya diblokir, di-ban Rasman sama Andi Aswan. Aneh kan? Aduh, aneh-aneh orang-orang inilah. Kita tunggu aja kayak gimana nanti persidangan nanti ya. Pak Jokowi, sehat-sehat selalu ya Pak Jokowi ya. Orang-orang itu udah panik Pak. Udah panik mereka gimana nanti menghadapi persidangan. Sehat selalu Bapakku. Doa kami selalu untuk Bapak. I love you Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih segar dalam ingatan kita berapa banyak fitnah-fitnah atau serangan-serangan yang luar biasa dahsyat terhadap mantan presiden terbaik kita. Kita ingat betul ya, di awal-awal beliau mencalonkan diri sebagai presiden, ada fitnah yang keji sekali yang katanya Bapak Jokowi adalah PKI. Bahkan termol-termol kayak kita nih dibilang PKI. Pak Jokowi lahir tahun 61. Sedangkan PKI, kasus penculikan jenderal-jenderal itu terjadi tahun 65. Dan di tahun yang sama PKI sudah diberantas. Dari tahun 61 ke tahun 65 itu kan baru 4 tahun. Masa iya 4 tahun sudah jadi anggota partai? Karena PKI itu kan partai ya. PKI itu adalah Partai Komunis Indonesia. Coba teman-teman cek deh, kira-kira saat ini partai mana yang beririsan atau lebih dekat pahamnya atau alirannya dengan partai tersebut? Ya, gua nggak mau nuduh itu partai apa, tapi teman-teman semua boleh cek. Dari sejarah kita bisa baca ya, sekarang partai mana yang beririsan atau lebih dekat secara paham dengan partai tersebut. Lanjut dengan fitnah Bapak Jokowi. Masih ingat betul di tahun 2018 ya, di mana menjelang Pilpres 2019 ada seorang ibu-ibu, gua nggak mau nyebutin namanya, yang mengaku dianiaya oleh sekelompok orang yang tidak dikenal ya, tidak dikenal ya, dan dikonotasikan bahwa yang menganiaya tersebut adalah orang suruhan dari timnya Pak Jokowi. Ternyata muka bengep dari orang tersebut adalah dari oplas. Padahal udah berumur juga waktu itu, tapi masih pengen kelihatan cantik mungkin ya, jadi oplas. Mungkin karena malu oplas, akhirnya mengaku dianiaya orang tak dikenal. Sekarang yang lagi kenceng dan yang belum selesai-selesai adalah isu ijazah palsu. Sampai si Mbah itu ngomong, si Kumis ngomong komentar, si Eyang Putri juga ngomong, cuma selembar ijazah kenapa nggak ditunjukin? Yang jadi masalah itu bukan cuma sekedar selembar ijazah. Yang jadi masalah adalah kalian yang selalu memelihara kebencian. Apapun yang dilakukan Bapak Jokowi selalu salah. Kalian yang pinter-pinter itu, yang selalu ngomong termul nggak ada yang pinter, coba deh logikanya dipakai. Sekian banyak fitnah itu ternyata tidak ada yang terbukti. Apalagi mau ngomong antek asing, sekarang lihatlah siapa yang antek asing sebenarnya. Oke, itu aja dulu teman-teman ya. Nanti kita ketemu di topik selanjutnya. Jangan lupa yang belum berteman follow ya. Nah, oke teman-teman semuanya, itulah tadi pendapat dari netizen juga mengenai Roy Suryo, yang dimana tadi juga menerangkan ataupun mempunyai statement yang baru. Dan di situ Roy Suryo juga menantang Rismon di malam hari itu teman-teman ya, karena Rismon sendiri juga tidak hadir. Nah, bagaimana pendapat teman-teman semuanya yang menonton di video ini? Silahkan tulis di kolom komentar saya. Oke, terima kasih semuanya, sehat selalu dan ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.